sabar ya sayangku. Hari ini kamu dulu. Kalau kalian pikir cinta itu nggak memandang usia, kalian benar. Tapi nggak ada yang pernah ngingetin aku kalau kadang cinta juga datang dalam bentuk ujian yang bikin kita nggak bisa tidur berhari-hari. Aku nggak pernah kebayang di umur segini aku bakal duduk di depan kamera, ngaku ke kalian kalau aku adalah laki-laki yang dipaksa menikahi dua janda Arab usia 70 tahun. Dikasih mahar 200 juta cash. Dan malam pertama, aku capek sekali. Bukan karena hal yang kalian pikir, tapi karena sesuatu yang jauh lebih berat. Memahami dua hati yang sudah terlalu lama kesepian. Halo sahabat, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita yang seru dan menarik, kali ini saya punya permintaan kecil. Ingat, jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini. Saya doakan kalian sehat selalu, banyak rezeki, dan hutangnya lunas. Amin. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, yang sudah klik subscribe, saya doakan hutangnya lunas. Amin. Waktu pertama kali semua itu terjadi, aku cuma karyawan biasa, TKI dari kampung, kerja di negeri orang, gajiku pas-pasan. Hidupku ya gitu-gitu aja. Di antara suara mesin pel lantai hotel, aroma kopi yang tumpah di lobi, dan punggung yang pegal setiap malam, aku nggak pernah kebayang hidupku bakal berbalik 180 derajat cuma karena satu tawaran yang awalnya aku kira bercanda. Tiba-tiba dalam hitungan minggu, aku pindah dari kamar sempit isi 2 ranjang susun ke rumah besar berlantai marmer yang tiap sudutnya wangi gaharu. Dari ngitung sisa rial buat makan, jadi orang yang punya saldo ratusan juta di rekening keluarga di kampung. Dan semua itu dibayar dengan satu kata pendek, ijab kabul. Tapi teman-teman, yang nggak pernah aku ceritain ke siapa-siapa adalah di balik semua kenyamanan itu, ada rasa takut, ada rasa bersalah, ada air mata yang nggak kelihatan di foto-foto yang aku kirim ke keluarga. Semuanya bermula dari satu malam sepi di Riyadh, saat aku masih cuman orang biasa dari sebuah desa kecil di Wonogiri. Sebelum semua kejadian aneh dan indah itu, hidupku ya sederhana banget. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Wonogiri. Rumahku di pinggir sawah. Kalau pagi suara ayam tetangga sama motor butul lah lewat depan rumah itu udah kayak alarm alami. Bapak buruh tani, kadang kalau lagi mujur ikut kerja bangunan di kota. Ibu jualan gorengan di depan rumah sambil sesekali nerima jahitan. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Adikku yang kedua lagi kuliah di Solo, yang bungsu masih SMA. Dari dulu aku sudah terbiasa dengar kalimat, sabar ya nak, nanti kalau kamu sudah kerja, hidup kita pasti pelan-pelan membaik. Masalahnya, dunia nggak selalu kenal kata pelan-pelan. Kadang dia langsung hajar kita pakai satu kejadian yang bikin semuanya kelihatan berantakan. Waktu itu, bapak jatuh dari proyek bangunan. Tulang kakinya retak, butuh operasi. Biayanya nggak main-main. Ibu panik, aku bingung. Tetangga bantu yang mereka bisa, tapi tetap saja nggak cukup. Akhirnya, ibu pinjam uang ke rentenir di pasar. Awalnya cuma beberapa juta, tapi bunga berjalan, dan sebelum aku sadar, utang keluarga kami membengkak jadi puluhan juta. Aku kerja apa saja di kampung,
Pernah jadi kuli angkut di pasar, pernah ikut panen padi, pernah narik gerobak pasir, tapi tetap saja nggak cukup. Sampai suatu malam di pos ronda, aku dengar cerita seorang teman yang baru pulang dari luar negeri. Dia bilang, kerja capek sih, tapi gajinya lumayan. Kalau tahan 3-4 tahun, bisa nutup utang, bisa bangun rumah. Kalimat itu nancep di kepalaku. Singkat cerita, aku daftar jadi TKI lewat agen, pinjam uang lagi untuk biaya keberangkatan, urus paspor, medical check up, dan segala macamnya. Dalam 3 bulan, aku berangkat ke Arab Saudi, ditempatkan sebagai petugas kebersihan di sebuah hotel di Riyadh. Hari-hari awal di sana, jujur aja, berat. Bahasa beda, makanan beda, udara pun beda. Siang bolong rasanya kayak jalan di dalam oven, malam dinginnya bisa bikin tulang berasa rapuh. Tapi demi keluarga, aku tahan. Gajiku nggak besar, tapi jauh lebih baik daripada di kampung. Setiap awal bulan, begitu gaji cair, hampir semuanya aku kirim ke Indonesia. Tinggal sedikit buat makan, pulsa, sama sesekali beli kopi sachet. Masalahnya, di saat aku berusaha hidup sehemat mungkin, rentenir di kampung nggak kenal kata kasihan. Telepon ibu hampir tiap minggu nagih. Adik butuh biaya kuliah, harga beras naik. Lama-lama, aku merasa seperti orang yang lari di treadmill. Capek, keringat bercucuran, tapi tetap saja nggak maju-maju. Suatu malam, setelah shift malam di hotel, aku duduk di kursi plastik belakang gedung sambil mandang langit Riyadh yang kosong, nyaris nggak ada bintang. Di situ aku ketemu lagi dengan seorang pria Indonesia yang sudah lebih dulu di sana. Namanya, anggap saja Bang Hasan. Dia sopir pribadi untuk keluarga kaya. Orangnya supel, banyak cerita. Dia sering cerita tentang majikannya. 2 orang janda kakak beradik tinggal di rumah besar. Dulunya istri pengusaha sukses. Suami mereka sudah lama meninggal. Anak-anaknya meninggal di kecelakaan beberapa tahun lalu. Sejak saat itu mereka hidup berdua, ditemani beberapa pekerja rumah tangga dan sopir. Kaya raya tapi sepi. Awalnya aku dengar cerita itu ya, cuman sambil lalu. Sampai suatu hari, setelah aku curhat soal utang keluargaku yang kayaknya nggak akan habis-habis, Bang Hasan menatapku serius dan bilang, kalau kamu mau, ada satu jalan yang bisa bikin hidupmu dan hidup keluargamu berubah total. Aku ketawa waktu itu, kupikir dia bercanda, tapi dia terus jelasin. Dia bilang kedua janda itu sedang dicariin pendamping, bukan sekadar pekerja, tapi suami, laki-laki yang bisa jadi imam, yang bisa nemenin mereka di masa tua, yang mau tinggal dan merawat mereka dengan tulus. Sebagai balasan, keluarga itu siap memberikan mahar yang sangat besar, 200 juta rupiah, untuk dikirim ke keluargaku di Indonesia, plus jaminan hidup yang layak selama aku bersama mereka. Aku diam, jujur, kepalaku langsung penuh suara-suara. Mereka berdua janda, usianya 70 tahun. Dan ini bukan satu, tapi 2 orang sekaligus. Secara logika, aku bisa banget bilang tidak. Tapi logika sering kalah kalau sudah berhadapan dengan wajah lelah ibu di video call. Dengan suara bapak yang pura-pura kuat padahal jalannya masih pincang. Dengan adik yang hampir putus kuliah karena tunggakan. Bang Hasan bilang, mereka tidak mencari laki-laki yang sempurna. Yang penting mau jadi teman, mau jadi imam, mau menjaga nama baik keluarga. Soal usia, kata dia, itu cuman angka. Beberapa hari kemudian, aku diantar ke rumah mereka untuk pertama kalinya. Aku masih ingat jelas malam itu. Langit Riyadh agak berdebu, lampu-lampu jalan memantul di jendela mobil, dan sepanjang perjalanan, aku cuma bisa baca doa dalam hati. Rumahnya bukan rumah biasa, gerbangnya tinggi, pagar besi kokoh, dan begitu masuk, halaman luas dengan pepohonan kurma tertata rapi. Lantainya marmer mengkilap, bau gaharu lembut memenuhi udara. Semua terasa asing,
sekaligus mengintimidasi. Di ruang tamu, aku duduk di sofa empuk, tangan dingin, jantung berdegup kencang. Lalu mereka masuk. Dua perempuan tua berjubah rapi, berhijab, gerakannya pelan tapi anggun. Wajah mereka penuh keriput, tapi mata mereka teduh. Ada lelah, ada sepi, tapi juga ada kehangatan yang anehnya bikin aku tenang. Kami bicara pelan lewat bantuan terjemahan. Mereka tanya tentang keluargaku, tentang kampungku, tentang kenapa aku datang ke negeri ini. Mereka tertawa kecil saat aku cerita soal ibu yang suka marah kalau aku telat makan, soal bapak yang keras tapi lembut. Di akhir pertemuan itu, salah satu dari mereka menatapku lama, lalu berkata sesuatu dalam bahasa Arab. Bang Hasan menerjemahkan. Mereka bilang, mereka ingin menua sambil menggenggam tangan seseorang yang tahu rasanya susah, bukan orang yang datang hanya karena uang. Kalimat itu seperti menamparku, karena jujur saja, di kepalaku tadi cuma ada angka, 200 juta, utang lunas, rumah direnovasi, adik bisa lanjut kuliah. Tapi di hadapanku, dua perempuan yang sudah lewat banyak badai hidup cuma ingin ditemani dengan tulus. Malam itu aku pulang ke asrama dengan kepala penuh pertanyaan. Aku tahu, ini bukan jalan yang biasa. Aku tahu orang bisa saja menghakimi. Tapi waktu itu aku cuma mikir, besok keluargaku makan apa kalau aku nolak? Dan disitulah semuanya pelan-pelan mulai menyeretku masuk ke cerita aneh yang sekarang sedang kalian dengar ini. Beberapa minggu setelah pertemuan pertama itu, semuanya berjalan lebih cepat dari yang kubayangkan. Urusan administrasi diurus pihak keluarga mereka, pihak kedutaan dilibatkan, semua dibuat resmi dan tercatat. Aku nggak dinikahkan sembunyi-sembunyi. Akad disaksikan beberapa orang yang memang mereka percaya. Hari akad, tanganku gemetar saat memegang tangan wali, tapi lidahku lancar saat mengucap ijab kabul. Entah kenapa, di tengah semua keraguan, ada satu rasa yang menenangkan. Perasaan bahwa mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bisa benar-benar melakukan sesuatu yang besar untuk keluargaku. Begitu tanda tangan selesai, ponselku langsung penuh notifikasi. Transferan masuk ke rekening keluarga di Indonesia. 200 juta rupiah. Ibu menelpon dengan suara bergetar. Bapak menangis pelan di belakang. Berulang-ulang bilang, terima kasih, seolah aku ini malaikat penolong. Padahal, kalau boleh jujur ke kalian, waktu itu aku masih belum yakin apakah aku sedang menolong keluarga atau sedang memasukkan diriku sendiri ke dalam penjara yang kututup dengan tanganku sendiri. Aku pindah ke rumah mereka. Kamar yang disiapkan untukku luas, ranjangnya empuk, ada balkon yang menghadap taman kecil. Di garasi, mobil-mobil mewah terparkir rapi. Setiap pagi aroma roti hangat dan teh menyambutku. Secara materi, hidupku naik kelas dalam semalam. Dulu, aku harus mikir 2 kali untuk beli sepatu baru. Sekarang, mereka sendiri yang nyuruhku beli baju yang layak, sepatu bagus, bahkan jam tangan. Tapi bersama dengan itu, muncul rasa yang pelan-pelan menggerogoti. Rasa bersalah. Aku mulai merasa seperti orang yang menjual dirinya sendiri. Setiap kali duduk di meja makan bersama mereka, lihat tangan mereka yang keriput tapi lembut saat menuangkan teh untukku, aku bertanya dalam hati, aku di sini karena cinta atau karena uang? Malam pertama, aku tahu kalian pasti penasaran. Banyak orang kalau dengar ceritaku, pikirannya langsung kemana-mana. Padahal kenyataannya jauh dari itu. Malam itu, setelah semua tamu pulang, rumah menjadi sunyi.
hanya suara jam dinding yang pelan berdetak. Aku dipanggil ke ruang keluarga. Kedua istriku duduk berdampingan di sofa dengan pakaian rumah yang sederhana. Lampu dibuat sedikit redup, bukan dengan maksud apa-apa, tapi memang begitu kebiasaan mereka menjelang malam. Yang satu mengajakku duduk di sebelah kanan, yang satu lagi di sebelah kiri. Malam pertama kami diisi dengan cerita. Mereka membuka album foto lama satu persatu, menunjukkan wajah suami mereka yang dulu, anak-anak mereka, perjalanan hidup mereka, rumah yang dulunya ramai oleh suara tawa yang kini tinggal kenangan. Sabar Aku ya dengar semua itu dengan hati yang sayangku. pelan-pelan terasa penuh. Hari ini kamu Satu persatu, dulu. mereka menceritakan bagaimana mereka melewati masa-masa kelam saat kehilangan suami, lalu satu demi satu anak mereka. Ada foto-foto rumah sakit, ada foto keluarga di depan Ka'bah, ada foto ulang tahun cucu yang terakhir. Malam itu, aku bukan laki-laki muda yang baru saja menikah mencari kemesraan. Aku lebih mirip tempat mereka menumpahkan semua beban yang sudah bertahun-tahun mereka simpan. Aku capek sekali, bukan capek fisik semata, tapi capek emosional. Bayangkan, dari setelah Isya sampai menjelang subuh, aku duduk, mendengarkan, mencoba menghafal setiap nama yang mereka sebut, setiap cerita kecil yang bagi orang lain mungkin remeh, tapi buat mereka adalah harta terakhir yang tersisa. Malam pertama itu aku belajar satu hal. Ternyata yang paling melelahkan bukan memeluk tubuh seseorang, tapi memeluk seluruh masa lalunya dengan luka-lukanya. Hari-hari berikutnya berjalan dalam pola yang aneh. Pagi, aku jadi semacam penghubung kecil bagi mereka. Mengatur jadwal check up, menemani jalan di taman, menyiapkan kursi roda kalau salah satu lututnya kumat. Siang, aku ngurus urusan rumah, berkoordinasi dengan pekerja lain. Malam, kami sering duduk bertiga, baca kitab, nonton berita, atau sekadar ngobrol ringan tentang Indonesia, tentang sawah, hujan yang turun tiba-tiba, suara azan dari mushola kampung. Hidupku jadi sangat nyaman, tapi juga sangat sunyi di dalam. Aku punya kamar luas, tapi setiap malam sebelum tidur, aku sering menatap langit-langit dan bertanya, ini benar-benar jalanku atau aku cuman lagi bersembunyi di balik kemewahan? Konsekuensi paling mengerikan bukanlah hukuman dari orang lain, tapi ketika setiap hari kamu harus menatap cermin dan bertanya, kamu bahagia nggak? Lalu nggak bisa menjawab. Aku mulai jarang menghubungi teman-teman sesama TKI, bukan karena sombong, tapi karena aku bingung harus bercerita apa. Kalau aku jujur, mungkin mereka akan menertawakanku atau malah memanfaatkanku. Kalau aku bohong, aku sendiri yang sesak. Satu kali aku nggak sengaja mendengar percakapan kedua istriku di ruang tengah. Mereka bicara pelan, tapi cukup terdengar. Salah satu dari mereka berkata, "Kau yakin dia di sini karena sayang, bukan karena kasihan, atau karena uang?" Kalimat itu nusuk banget. Karena itu adalah pertanyaan yang selama ini aku pendam, dipantulkan kembali dari mulut orang yang paling aku jaga hatinya. Malam itu, aku nggak bisa tidur. Aku duduk di balkon, lihat lampu kota yang berkelip. Di kejauhan, suara mobil lalu lalang. Di dalam rumah, dua perempuan tua terlelap, mungkin dengan pikiran yang sama. Apakah kami akan ditinggalkan lagi? Selain rasa bersalah, ada juga rasa takut. Takut kehilangan semua ini. Takut suatu hari mereka sadar aku nggak cukup baik. Takut kalau keluargaku di kampung sudah terlanjur menggantungkan harapan terlalu tinggi padaku. Aku ketagihan dengan kenyamanan ini. Dengan kasur empuk, dengan meja makan penuh makanan, dengan kebebasan untuk kirim uang ke kampung
tanpa harus mikir besok makan apa. Sekaligus, aku ketagihan dengan tatapan teduh mereka, cara mereka menyebut namaku dengan aksen yang lucu, cara mereka perlahan-lahan menghafal nama-nama keluargaku di Indonesia. Di titik itu, aku sadar, yang sesat mungkin bukan keputusan menikahi mereka. Yang sesat adalah caraku memandang semua ini. Selama aku terus meletakkan uang sebagai alasan utama, aku akan terus dihantui rasa takut dan bersalah. Tapi hidup enggak nunggu kita siap untuk berubah. Satu kejadian besar datang dan memaksaku memilih, aku mau terus hidup dalam bayang-bayang atau berdiri sebagai laki-laki yang benar-benar bertanggung jawab atas pilihannya. Hari itu, cuaca Riyadh lagi nggak bersahabat. Angin kencang, debu tipis berterbangan. Aku baru pulang dari masjid ketika salah satu pekerja rumah tangga lari ke arahku, wajahnya panik. Salah satu Umi jatuh, katanya terbata-bata. Aku langsung berlari masuk. Di ruang tengah, salah satu istriku sudah terbaring di lantai, tangannya memegang dada, napasnya tersengal. Wajahnya pucat, matanya bergetar. Semua terasa puak kabur. Yang aku ingat, cuma teriakan dalam hatiku, "Jangan diambil dulu, aku belum cukup banyak berterima kasih." Kami bawa dia ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, aku menggenggam tangannya yang dingin. Di kursi tunggu ICU, aku duduk memeluk kepalaku sendiri, sementara istriku yang satu lagi duduk di sampingku, menangis pelan. Saat itu, semua tentang uang, rumah besar, mobil, dan segala kenyamanan itu mendadak nggak ada artinya. Yang tersisa cuman ketakutan, kehilangan. Beberapa jam kemudian, dokter keluar. Alhamdulillah, nyawanya selamat, tapi kondisinya lemah. Aku diizinkan masuk sebentar. Di samping ranjang, melihat wajahnya yang pucat, selang-selang yang menempel di tubuhnya, aku merasa seperti laki-laki paling egois di dunia. Selama ini, aku selalu mikir, aku di sini karena utang. Aku di sini karena keluarga. Aku di sini karena mahar 200 juta. Padahal di depan mataku ada manusia yang sudah memberikan kepercayaannya padaku, menyerahkan sisa hidupnya untuk aku temani. Aku mendekat, menggenggam tangannya. Dia membuka mata pelan, tersenyum tipis. Dalam bahasa yang campur-campur, dia bilang kalau dia takut, bukan takut mati, tapi takut aku pergi setelah dia tak ada. Takut aku pergi dengan hati yang penuh penyesalan. Kalimat itu mengubah semuanya. Beberapa hari setelah dia keluar dari rumah sakit, aku duduk sendiri di mushola kecil di rumah. Di hadapanku, sajadah dan mushaf terbuka. Untuk pertama kalinya sejak aku datang ke negeri itu, aku benar-benar jujur dalam doaku. Aku gak mau lagi cuma jadi laki-laki yang dihitung dari uangnya. Ya Allah, kalau Engkau sudah takdirkan aku di sini, ajarkan aku untuk benar-benar mencintai mereka karenamu. Pelan-pelan, sudut pandangku berubah. Aku mulai memperlakukan rumah ini bukan sebagai hotel mewah tempatku numpang nyaman, tapi sebagai amanah. Aku mulai berhenti menghitung berapa banyak yang mereka beri dan mulai bertanya, sudah berapa banyak yang aku balas? Aku ajak istriku yang masih sehat untuk lebih sering bersedekah. Kami mulai membantu pekerja-pekerja dari Indonesia yang lagi kesulitan membiayai tiket pulang untuk salah satu TKI yang jadi korban penipuan, membantu keluarga di kampung yang terkena musibah. Lama-lama, rumah kami yang tadinya sepi mulai ramai lagi, bukan oleh tawa anak kecil, tapi oleh doa-doa orang yang merasa tertolong.
Dan di tengah semua itu, hubungan kami bertiga berubah. Aku tidak lagi merasa seperti anak muda yang sekadar dibeli untuk menemani masa tua. Aku mulai melihat mereka sebagai dua jiwa yang Allah titipkan padaku. Kasih sayang kami tidak seperti pasangan yang romantis ala film, tapi lebih seperti kombinasi, kadang seperti ibu dan anak, kadang seperti sahabat lama, kadang seperti pasangan yang saling menggenggam di tengah badai. Konsekuensi yang dulu aku takutkan, dihakimi, disebut mata duitan, dibilang aneh, lama-lama pudar dengan sendirinya. Karena setiap malam sebelum tidur, aku bisa menatap cermin dan bilang ke diriku sendiri, kamu mungkin masuk ke pernikahan ini dengan alasan yang salah, tapi kamu memilih untuk menjalaninya dengan cara yang benar. Beberapa tahun berlalu. Satu persatu, waktunya datang. Pertama, salah satu istriku dipanggil pulang. Kepergiannya tenang di atas ranjang dengan tangan menggenggam tanganku dan tangan saudarinya. Air mataku jatuh, bukan karena aku kehilangan sumber rezeki, tapi karena aku kehilangan orang yang selama ini diam-diam mengajarkanku tentang sabar. Di pemakamannya, aku berdiri di belakang, melihat tanah menutupi tubuhnya. Aku berjanji dalam hati, aku nggak akan mengizinkan ceritamu berhenti di sini. Beberapa tahun kemudian, menyusul yang satu lagi. Kali ini aku sudah sedikit lebih siap, tapi tetap saja, kehilangan itu rasanya nyata. Rumah besar itu jadi sunyi betul. Aku sering duduk di ruang tamu, memandangi kursi-kursi kosong yang dulu selalu terisi oleh mereka. Secara hukum, sebagian besar harta mereka jatuh ke saudara-saudara jauh. Mereka sudah atur itu sejak lama. Aku menerima. Aku tetap mendapat bagian yang cukup untuk hidup, tapi jauh dari gambaran orang-orang yang bilang, "Wah, enak ya, habis ini pasti kaya raya." Tidak, aku pulang ke Indonesia bukan sebagai miliarder, tapi sebagai laki-laki 30-an yang bawa tabungan cukup, bawa kenangan penuh, dan bawa hati yang tidak lagi sama. Di kampung, dengan sebagian uang yang tersisa, aku bangun sebuah rumah sederhana yang di depannya aku pasang papan kecil. Rumah Singgah Senja. Rumah itu bukan panti jompo. Lebih mirip tempat singgah bagi orang-orang tua yang kesepian atau keluarga yang butuh tempat tinggal, sementara saat merawat orang tuanya yang sedang sakit di rumah sakit kota. Setiap kali aku melihat wajah-wajah tua duduk di teras, menatap senja di atas padi yang menguning, aku selalu teringat dua perempuan 70 tahun di Riyadh yang mengajarkanku bahwa kesepian di masa tua adalah salah satu ujian terbesar manusia. Di sana, aku juga sering bercerita. Kadang ada anak muda yang datang, curhat soal cinta, soal kerja, soal uang. Aku selalu bilang, jangan pernah meremehkan keputusan yang kamu ambil demi uang. Bukan berarti uang itu nggak penting, tapi kalau kamu cuma berpatokan ke angka, kamu bisa kehilangan dirimu sendiri di tengah jalan. Beberapa tahun setelah aku kembali, aku akhirnya bertemu seorang perempuan yang seumuranku. Kami saling kenal lewat kegiatan sosial di rumah singgah itu. Dia tahu ceritaku dari awal, dari utang keluarga, dari kerja di Riyadh, sampai pernikahan dengan dua janda tua. Waktu aku tanya, "Kamu nggak takut sama masa laluku?" Dia cuma tersenyum dan bilang, "Justru karena itu, aku yakin kamu sudah belajar tentang cinta dalam bentuk yang orang lain mungkin nggak akan pernah paham." Sekarang, setiap malam ketika aku duduk di teras rumah singgah, melihat langit desa yang penuh bintang, sesuatu yang jarang aku lihat di Riyadh, aku sering teringat malam pertama di rumah marmer itu.
Malam ketika aku capek sekali, bukan karena hal-hal yang malu untuk diceritakan, tapi karena harus menyimpan begitu banyak cerita di dadaku. Kalau kalian tanya, apakah aku menyesal? Jawabannya, tidak. Mungkin aku tidak akan pernah memilih jalan itu kalau disuruh mengulang dari nol. Tapi karena takdir sudah membawaku ke sana, aku bersyukur akhirnya aku memilih untuk mencintai, bukan sekadar menerima. Dari dua janda Arab berusia 70 tahun, yang dulu kupikir hanya akan menjadi jalan keluar ekonomi, aku belajar 3 hal. Pertama, cinta tidak selalu datang dengan pelukan hangat di usia muda. Kadang dia datang dalam bentuk tangan keriput yang pelan-pelan menggenggam tanganmu saat berjalan. Kedua, uang bisa menyelesaikan banyak masalah, tapi nggak pernah bisa menyembuhkan sepi, kecuali kalau kita pakai untuk kebaikan bersama. Ketiga, malam pertama yang paling melelahkan bukanlah malam ketika tubuhmu bekerja keras, tapi malam ketika hatimu dipaksa dewasa dalam semalam. Jadi teman-teman, kalau suatu hari kalian merasa hidup menawari jalan yang aneh, yang bikin orang lain mengernyitkan kening, jangan buru-buru menilai hanya dari permukaannya. Tanyalah ke dalam hati, aku melakukan ini hanya untuk diriku, atau aku siap bertanggung jawab atas hati-hati yang akan ikut terlibat. Karena pada akhirnya bukan mahar 200 juta yang paling membekas di hidupku. Yang paling membekas adalah 2 pasang mata tua yang di akhir hidupnya bisa tersenyum tenang sambil menggenggam tanganku, seolah-olah bilang, "Terima kasih, kamu sudah berusaha menemani kami sebaik yang kamu bisa." Dan mungkin itu adalah bentuk cinta paling romantis yang pernah Allah titipkan dalam hidupku.